Suku Gon, jejak peradaban kuno yang masih bertahan di jantung India. Di balik hutan lebat dan perbukitan terpencil di India bagian tengah, hidup sebuah suku kuno yang menyimpan warisan budaya luar biasa, suku Gon. Mereka bukan sekadar komunitas adat, melainkan penjaga peradaban tua yang telah bertahan ribuan tahun di tengah tekanan modernisasi. Keunikan budaya, seni, dan kepercayaan spiritual mereka menjadikan suku Gon sebagai salah satu suku paling menarik untuk diangkat dalam konten YouTube. Suku Gon merupakan salah satu kelompok etnis tertua sekaligus terbesar di India, dengan akar sejarah yang membentang jauh sebelum terbentuknya negara India modern. Keberadaan mereka telah tercatat sejak ribuan tahun lalu, terutama di wilayah hutan dan dataran tinggi India bagian tengah. Nama Gon diyakini berasal dari rumpun bahasa Dravida yang bermakna penduduk hutan, sebuah sebutan yang sangat merepresentasikan hubungan erat mereka dengan alam. Sejak zaman kuno, suku Gon memilih menetap di kawasan yang kaya sumber daya alam seperti hutan lebat, sungai, dan perbukitan. Wilayah persebaran utama mereka hingga saat ini meliputi Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, Telangana, dan Odisha. Daerah-daerah tersebut bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga pusat berkembangnya kebudayaan, bahasa, dan sistem kepercayaan Gon yang khas. Dalam perjalanan sejarahnya, suku Gon tidak hanya hidup sebagai komunitas pemburu dan petani tradisional, tetapi juga pernah membangun kerajaan-kerajaan besar yang memiliki struktur pemerintahan sendiri. Pada abad ke-14 hingga ke-18, muncul beberapa kerajaan Gon yang berpengaruh, seperti kerajaan Garhamandla, Deogar, Chanda, dan Kerala. Kerajaan-kerajaan ini menguasai wilayah luas, mengelola sistem pertanian, perdagangan, serta menjalin hubungan politik dengan kerajaan lain di India. Namun, kejayaan tersebut perlahan runtuh seiring masuknya kekuatan luar. Kolonialisme, terutama pada masa ekspansi Inggris, serta konflik internal antar kerajaan Gon, melemahkan kekuasaan mereka. Banyak wilayah adat diambil alih, dan sistem pemerintahan tradisional mulai tergeser oleh administrasi kolonial. Meski kerajaan-kerajaan Gon telah lama runtuh, persebaran suku Gon tetap bertahan hingga kini. Mereka masih mendiami wilayah leluhur dan menjaga identitas budaya melalui bahasa, ritual, seni, dan tradisi lisan. Jejak sejarah kerajaan Gon menjadi bukti bahwa mereka bukan sekedar komunitas adat, melainkan bagian penting dari peradaban besar India yang pernah berjaya. Bagi suku Gon, alam bukanlah sesuatu yang harus ditaklukkan atau dieksploitasi, melainkan sahabat hidup yang memberi kehidupan dan perlindungan. Sejak dahulu, cara hidup mereka dibentuk oleh ritme alam, musim hujan, pergerakan hewan, hingga siklus tumbuhnya tanaman hutan. Hubungan harmonis inilah yang menjadi dasar keberlangsungan budaya Gon hingga saat ini. Bertani secara tradisional. Sebagian besar masyarakat Gon menggantungkan hidup pada pertanian tradisional. Mereka menanam padi, jagung, millet, dan kacang-kacangan dengan metode yang diwariskan secara turun-temurun. Sistem bercocok tanam ini sangat memperhatikan keseimbangan alam tanpa eksploitasi berlebihan terhadap tanah. Bagi mereka, tanah dianggap sebagai entitas hidup yang harus dihormati, bukan sekadar lahan produksi. Berburu dan meramu. Selain bertani, aktivitas berburu dan meramu masih menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Mereka berburu hewan hutan dalam jumlah terbatas dan hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk perdagangan besar-besaran. Meramu hasil hutan seperti buah liar, umbi-umbian, madu, dan tanaman obat dilakukan dengan pengetahuan ekologis yang mendalam, memastikan alam tetap lestari untuk generasi berikutnya. Kepercayaan dan spiritualitas merupakan inti dari kehidupan suku Gon. Mereka menganut sistem animisme yang kuat, di mana alam dan dunia roh dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia.
Bagi suku Gon, dunia yang terlihat dan dunia yang tak kasat mata hidup berdampingan dan saling memengaruhi. Roh leluhur dan jiwa alam. Suku Gon meyakini bahwa alam dihuni oleh roh leluhur yang senantiasa mengawasi dan melindungi keturunan mereka. Roh-roh ini dipercaya bersemayam di elemen alam seperti hutan, gunung, sungai, dan pepohonan tua. Oleh karena itu, alam diperlakukan dengan penuh hormat karena setiap tindakan manusia diyakini dapat memengaruhi keseimbangan spiritual. Gunung dianggap sebagai tempat yang suci dan sakral, pohon-pohon besar dipandang sebagai tempat tinggal roh penjaga, sementara sungai diyakini sebagai sumber kehidupan sekaligus jalur penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Kepercayaan ini membentuk sikap hidup yang penuh kehati-hatian dalam berinteraksi dengan alam. Ritual untuk menjaga keseimbangan. Berbagai ritual dan upacara adat dilakukan secara rutin untuk menjaga keharmonisan antara manusia dan alam semesta. Ritual ini bertujuan untuk memohon perlindungan, kesehatan, hasil panen yang melimpah, serta menghindari bencana dan penyakit. Upacara biasanya dipimpin oleh tetua adat atau tokoh spiritual yang dipercaya mampu berkomunikasi dengan dunia roh. Dalam setiap ritual, doa, tarian, nyanyian tradisional, serta persembahan kepada roh leluhur menjadi bagian penting. Semua itu mencerminkan keyakinan bahwa keseimbangan dunia manusia dan dunia roh harus selalu dijaga agar kehidupan tetap berjalan harmonis. Badadeo, dewa tertinggi suku Gon. Salah satu tokoh spiritual paling penting dalam kepercayaan suku Gon adalah Badadeo yang dianggap sebagai pelindung dan pencipta alam semesta. Badadeo dipandang sebagai kekuatan tertinggi yang mengatur kehidupan, alam, dan nasib manusia. Ia dihormati dalam berbagai upacara besar dan menjadi pusat dalam mitologi Gon. Kepercayaan kepada Badadeo tidak hanya bersifat religius, tetapi juga membentuk nilai moral masyarakat Gon seperti kejujuran, penghormatan terhadap alam, serta kebersamaan dalam komunitas. Melalui sistem kepercayaan yang mendalam ini, suku Gon mempertahankan identitas spiritual mereka selama berabad-abad. Spiritualitas tidak hanya hadir dalam ritual, tetapi juga melekat dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari, menjadikan suku Gon sebagai salah satu contoh nyata masyarakat adat yang hidup selaras dengan alam dan dunia spiritual. Salah satu warisan budaya paling berharga dari suku Gon adalah seni lukis Gon, sebuah bentuk ekspresi visual yang tidak hanya indah secara estetika, tetapi juga syarat makna spiritual dan simbolik. Bagi masyarakat Gon, melukis bukan sekadar aktivitas seni, melainkan cara berkomunikasi dengan alam, leluhur, dan dunia roh. Ciri khas seni lukis Gon. Seni lukis Gon memiliki gaya yang sangat khas dan mudah dikenali. Setiap lukisan dipenuhi dengan pola titik dan garis berulang yang membentuk tekstur hidup, seolah-olah gambar tersebut bernafas. Warna-warna cerah dan kontras, seperti merah, kuning, hijau, dan biru yang melambangkan energi kehidupan. Tema alam, hewan, dan mitologi, termasuk burung, harimau, pohon kehidupan, serta kisah para dewa dan ruh leluhur. Setiap elemen dalam lukisan memiliki makna tersendiri. Hewan tidak hanya digambarkan sebagai makhluk fisik, tetapi sebagai simbol kekuatan spiritual dan penjaga keseimbangan alam. Dari ritual dinding rumah ke panggung dunia. Pada awalnya, seni lukis Gon hanya dibuat di dinding rumah-rumah adat sebagai bagian dari ritual keagamaan dan upacara adat. Lukisan ini dipercaya mampu melindungi penghuni rumah dari roh jahat serta membawa keberkahan dan kesejahteraan. Namun seiring waktu, seni ini mengalami transformasi besar. Pada abad ke-20, karya seni lukis Gon mulai dipindahkan ke media kanvas dan kertas. Sejak saat itu, karya-karya seniman Gon menarik perhatian dunia dan dipamerkan di galeri seni nasional maupun internasional. Seni tradisi yang menjadi identitas global. Kini, seni lukis Gon dikenal sebagai salah satu bentuk seni rakyat India yang paling berpengaruh. Seniman Gon modern tetap mempertahankan nilai tradisional sambil menyesuaikan teknik dan media dengan zaman.
Perpaduan antara tradisi dan inovasi inilah yang membuat seni ini tetap relevan dan diminati secara global. Bagi konten YouTube, seni lukis Gon menawarkan daya tarik visual yang sangat kuat. Proses melukis, detail pola, hingga kisah di balik setiap gambar mampu memikat penonton dan menciptakan pengalaman visual yang memukau. Bahasa merupakan jantung dari identitas suku Gon. Mereka memiliki bahasa sendiri yang termasuk dalam rumpun bahasa Dravida, rumpun bahasa kuno yang telah digunakan jauh sebelum pengaruh budaya luar masuk ke wilayah India Tengah. Bahasa Gon tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai media utama dalam menjaga ingatan kolektif dan nilai-nilai leluhur. Bahasa sebagai penjaga identitas. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Gon digunakan dalam keluarga, upacara adat, serta interaksi sosial di dalam komunitas. Melalui bahasa inilah pengetahuan tentang alam, aturan adat, serta kepercayaan spiritual diwariskan. Meski banyak anggota suku Gon kini juga menguasai bahasa regional atau nasional, bahasa ibu tetap menjadi simbol kebanggaan dan identitas budaya. Cerita leluhur. Salah satu bentuk tradisi lisan yang paling penting adalah cerita leluhur. Kisah-kisah ini menceritakan asal-usul suku, perjalanan nenek moyang, serta hubungan manusia dengan alam dan dunia roh. Cerita leluhur biasanya disampaikan oleh tetua adat pada malam hari atau saat upacara khusus, menjadi sarana pendidikan moral bagi generasi muda. Lagu ritual. Lagu-lagu ritual memiliki peran besar dalam kehidupan spiritual suku Gon. Lagu ini dinyanyikan dalam upacara keagamaan, panen, pernikahan, dan ritual penghormatan leluhur. Syair lagu mengandung doa, pujian kepada dewa, serta permohonan perlindungan dan kesejahteraan. Irama dan nyanyian diyakini mampu membuka jalur komunikasi antara manusia dan dunia roh. Dongeng mitologi. Selain cerita leluhur, terdapat pula dongeng mitologi yang syarat simbol dan imajinasi. Dongeng ini mengisahkan para dewa, makhluk gaib, serta hewan yang memiliki kekuatan supranatural. Melalui dongeng, nilai-nilai seperti keberanian, kejujuran, dan keseimbangan hidup diajarkan secara halus namun mendalam. Tradisi lisan inilah yang membuat budaya suku Gon tetap hidup meski zaman terus berubah. Selama cerita masih diceritakan dan lagu masih dinyanyikan, identitas Gon akan terus bertahan, melampaui generasi dan waktu. Media digital dimanfaatkan untuk memperkenalkan budaya Gon ke dunia luar. Melalui film dokumenter, pameran seni, dan platform media sosial, suara suku Gon kini mulai terdengar lebih luas. Adaptasi inilah yang menjadi kunci agar budaya Gon tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di era modern tanpa kehilangan jati dirinya. Di era digital, konten yang kuat bukan hanya soal hiburan, tetapi juga cerita yang otentik, visual yang memikat, dan pesan yang bermakna. Dalam hal ini, suku Gon memiliki semua elemen yang sangat ideal untuk dijadikan konten YouTube, khususnya dalam format dokumenter, eksplorasi budaya, dan edukasi. Visual budaya suku Gon kaya akan visual alami yang memukau, mulai dari hutan tempat mereka tinggal, rumah tradisional dari tanah liat, hingga busana dan ritual adat yang penuh warna. Setiap sudut kehidupan Gon menawarkan gambar yang sinematik dan otentik, sangat cocok untuk menarik perhatian penonton sejak detik pertama video. Kisah sejarah dan spiritualitas yang mendalam. Suku Gon memiliki sejarah panjang, termasuk masa kejayaan kerajaan-kerajaan besar dan sistem kepercayaan animisme yang kuat. Kisah tentang roh leluhur, ritual sakral, serta dewa Baradeo memberikan narasi mendalam yang mampu membangun rasa misteri dan ketertarikan emosional penonton, sebuah elemen penting dalam konten YouTube yang berkesan. Seni lukis unik dan mudah viral. Seni lukis Gon adalah daya tarik visual yang sangat kuat dan mudah viral. Pola titik dan garis yang unik, warna cerah serta tema alam dan mitologi membuatnya menonjol di antara konten lain. Proses pembuatan seni ini juga sangat menarik untuk direkam, menjadikannya konten yang edukatif sekaligus estetik. Tema alam dan kearifan lokal yang relevan secara global.
Di tengah meningkatnya kesadaran dunia terhadap krisis lingkungan, gaya hidup suku Gond yang menyatu dengan alam menjadi sangat relevan secara global. Nilai-nilai kearifan lokal tentang keseimbangan hidup, penghormatan terhadap alam, dan keberlanjutan memberikan pesan kuat yang dapat diterima oleh penonton dari berbagai negara dan latar belakang. Dengan kombinasi visual yang kuat, cerita yang mendalam, serta pesan universal, kisah suku Gond memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai konten YouTube yang informatif, inspiratif, dan berdaya jangkau luas. Jika kamu mau, saya bisa langsung melanjutkan dengan penutup dan ajakan untuk mendukung channel YouTube atau membuat